Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah semua siswa hadir hari ini? Wah, mantap sekali. Oke, siapa yang semangat belajar PPKN hari ini? Wah, luar biasa. Oke, coba kalau semangat ya. Ketika ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, semangat pagi. Nah, kayak gitu ya. Coba. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena udah semangat, udah ceria, yuk kita langsung mulai pembelajaran pada hari ini. Tentunya dibuka dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Oke, Angel, silakan. Amin. Terima kasih, Angel. Silakan duduk kembali. Oke, jadi kalau dari katanya hak dan kewajiban, siapa yang tahu artinya? Hak dulu deh. Siapa yang tahu arti hak? Ya, Kevin? Baik. Jadi menurut Kevin, hak itu yang kita miliki, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan. Oke. Kalau kewajiban, siapa yang tahu? Ya, Andin? Oke, jadi kalau menurut Andin, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, yang wajib ya, karena kewajiban. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kevin dan Andin. Oke, luar biasa. Nah, ini dia. Jadi, kurang lebih benar ya yang dikatakan Kevin dengan Andin. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi, yang harus kita terima, kita miliki untuk dapat melakukan sesuatu. Karena kita memiliki itu, nah kita bisa melakukannya, seperti itu. Lalu kewajiban itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Benar, jadi segala sesuatu yang wajib, yang harus kita lakukan. Nah, kenapa wajib? Karena ada aturannya, ada aturan yang berlaku. Oleh karena itu kita harus melakukannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kan sudah mengetahui nih apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sebenarnya apa sih alasan kenapa kita harus mengetahui hak dan kewajiban itu? Ada yang tahu? Ya, orang? Oke, jadi menurut Aurel, supaya kita tahu nih hak-hak kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dapatkan, dan kewajiban apa yang harus kita lakukan, yang memang itu sudah menjadi kewajiban kita. Oke, tepuk tangan dong untuk Aurel. Nah, benar sekali kata Aurel. Jadi, sebagai individu sosial, kita kan bukan manusia yang bisa hidup sendiri. Makanya itu kita adalah seorang individu sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita perlu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita agar kita dapat menjaga hak-hak kita dan melaksanakan berbagai kewajiban kita, sehingga kehidupan kita dalam masyarakat dapat berjalan dengan aman, teratur, dan sejahtera. Seperti itu. Nah, lalu apakah semua orang memiliki hak dan kewajiban? Ya, benar sekali. Jadi baik itu ibu maupun kalian itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Lalu kenapa ya kita semua memiliki keduanya? Hak iya, kewajiban iya. Kenapa nggak salah satu aja, Bu? Gitu. Ada yang tahu alasannya? Oke, jadi bukan tahu ya. Jadi dalam melaksanakannya, hak dan kewajiban itu harus seimbang agar tidak terjadi pertentangan, ketidakselarasan, ketimpangan, atau ketidakharmonisan dalam kehidupan di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, itu dia. Jadi alasan kita mempunyai keduanya, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan nih, kalau hak dan kewajiban itu salah satunya terdapat juga di keluarga atau di rumah. Ibu ingin bertanya ke Bayu. Bayu, pastinya, kamu tuh di rumah jadi anak, ayah, atau ibu?
Udah pasti anak ya, iya sama. Kalian juga ya di rumah menjadi anak atau ada yang enggak? Oke, sama. Karena ibu belum memiliki suami, belum memiliki anak, ibu sebagai anak di rumah. Nah, sebagai anak, kita juga memiliki hak dan kewajiban di rumah sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, untuk mengetahui hak dan kewajibannya, Ibu ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Nah, jadi sebelum itu, Ibu ingin membagi kelompok dulu menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sudah cukup jelas ya untuk kelompok. Jadi, berikut ini Ibu akan jelaskan tugas kalian di dalam kelompok. Nah, yang pertama, setelah Ibu selesai menjelaskan instruksi, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil salah satu kertas yang ada di sini. Nah, kertas yang ada di sini tuh berisi salah satu contoh hak atau kewajiban anak di rumah yang akan menjadi topik diskusi kalian. Kemudian, ketika kalian mengetahui apa topik kalian, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Kalian jawab sesuai dengan topik yang kalian dapatkan, seperti itu. Nah, setelah kalian berdiskusi, hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu. Untuk instruksi diskusi sudah cukup jelas kah? Baik, karena sudah mengerti terkait instruksi diskusi, boleh perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil kertasnya? Oke, ya kelompok 1, kelompok 2, 3, 5, oke. Silakan duduk kembali ya. Oke, semua kelompok sudah dapat ya topiknya masing-masing. Nah, sekarang kalian bisa diskusi, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Selamat berdiskusi. Semangat. Oke, karena semua sudah jelas terkait instruksi diskusi, boleh perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil kertas topik dan lembar kerja. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini lembar kerjanya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, semuanya sudah mendapatkan kertas topik dan lembar kerja. Oke, baik. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk diskusi. Jadi, silakan dimulai. Semangat diskusinya. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Siap untuk presentasi? Luar biasa. Oke, siapa yang ingin pertama presentasi? Oke, kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Ya. Pasukan 3B. Siap, fokus, mendengarkan. Oke, sesuai dengan yel-yel kita, berarti kalian harus mendengarkan ya ketika kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih semua kelompok sudah menjalankan diskusi dan presentasi yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa sekali. Nah, selain ini Ibu akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengajak kalian untuk mengamati video ini dulu. Yuk, kita tonton. Hak dan kewajiban anak di rumah. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4.
4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Baik, itulah videonya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa saja contoh hak yang terdapat di dalam video tersebut? Itu? Ya, orang? Oke, benar, mendapatkan makanan dan minuman. Oke, ada lagi? Ya, Kevin? Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Benar. Ada lagi? Ya, Karel? Mendapatkan bimbingan belajar. Oke, nah, kalau kewajiban, kira-kira ada yang tahu apa aja yang ada di video tersebut? Ya, Bayu? Oke, menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, baik-baik benar. Lalu ada lagi? Ya, Dina? Oke, membantu membersihkan dan merapikan rumah. Oke, nah benar sekali. Jadi sekarang Bu akan membahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, hak anak di rumah. Yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman. Semua hak dan kewajiban itu pentingnya diterapkan. Nah, karena memiliki fungsi dan bagiannya masing-masing. Jika mendapatkan makan dan minuman, itu menjadi hak kita karena kita perlu sumber energi, perlu nutrisi untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kita berhak mendapatkan makan dan minuman. Nah, lalu yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jadi kalau misalnya orang tua kalian melarang untuk keluar ke suatu tempat, itu mungkin alasannya adalah untuk melindungi kalian, seperti itu. Nah, lalu ini ada beberapa yang Ibu tambahkan juga, misalnya bermain. Bermain itu juga hak kalian loh. Kalian tidak harus terus-menerus belajar. Kalian juga punya hak untuk bermain, untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu sendiri dan bersama teman-teman, seperti itu. Lalu ada juga mendapatkan pendidikan. Nah, seperti sekarang nih, kalian sekolah, itu ada hak kalian untuk mendapatkan pendidikan, yaitu sekolah. Oke, selanjutnya mendapatkan kasih sayang atau kesejahteraan hidup. Bisa bentuknya macam-macam ya, yang tadi ada di video itu bisa pakaian atau uang saku kalian. Nah, tadi apa di video bilang kalau dapat uang saku tidak boleh? Iya, benar. Tidak boleh berlebihan ya, jangan minta banyak-banyak, secukupnya saja. Oke. Nah, itu untuk hak anak di rumah. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya ada contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan itu macam lagi contohnya. Bisa didetailkan lagi. Misalnya dia bisa memberikan contoh menjaga kebersihan rumah. Ya, Bayu. Oke, membereskan tempat tidur setelah bangun tidur. Oke, ada lagi?
bantu cuci piring. Ada lagi? Oh, kalau Dina menjemur pakaian karena belum bisa mencuci ya. Oke, bisa ya. Nah, yang tadi yang disebutkan teman-teman kalian itu benar. Salah satu beberapa contoh dari menjaga kebersihan rumah yang menjadi kewajiban anak juga. Seperti itu. Jadi, kalian bisa melakukan membantu orang tua untuk membersihkan rumah sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin kalian bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana dengan bimbingan orang tua kalian, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, seperti itu. Lalu yang kedua, menghormati nasihat orang tua. Sudah pasti ya, membantu orang tua, kemudian belajar dengan baik. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua sudah memberikan kita fasilitas untuk belajar. Oleh karena itu, kita harus melakukannya dengan baik. Kita harus belajar dengan baik, dengan mengerjakan tugas, dan dengan maksimal semampu kita melakukan pembelajaran di sekolah maupun di rumah dengan baik. Seperti itu. Nah, lalu kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai dan menyayangi setiap anggota keluarga di rumah. Baik, seperti itu. Baik, untuk kewajiban anak di rumah, ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu ingin melanjutkan dengan kuis kelompok. Nah, jadi kuisnya adalah tebak contoh hak dan kewajiban. Oke, pasukan 3B. Siap? Fokus mendengarkan. Oke, luar biasa. Nah, jadi pertama, Ibu akan memberikan 2 petunjuk tentang deskripsi contoh hak dan atau kewajiban. Jadi salah satu ya. Nah, setelah Ibu memberikan 2 petunjuk itu, kalian harus menjawab kira-kira apa ya yang dimaksud Ibu? Contoh apa ya? Jadi, petunjuk-petunjuk yang Ibu berikan itu menjurus kepada salah satu contoh hak atau contoh kewajiban anak di rumah, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah tahu nih jawabannya apa, kalian bisa angkat tangan kanan kalian, kemudian Ibu memberikan izin menjawab, baru kalian bisa menjawab, seperti itu. Untuk instruksi sudah jelas? Oke. Nah, jawabannya itu ada di sini. Nah, di belakang. Jadi, ada 6 kotak. Kalau digeser akan ada gambar dan keterangan jawaban dari petunjuk-petunjuk Ibu. Oke, kita mulai ya. Baik, jadi akan ada 6 pertanyaan ya. Itu berarti akan ada 6 contoh tentang hak ataupun kewajiban anak di rumah. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Petunjuk pertama. Ini merupakan salah satu contoh kewajiban anak di rumah. Lalu yang kedua, kegiatan ini biasanya dilakukan setelah makan. Oke, ada yang tahu? Ya, kelompok 2. Mencuci piring, coba. Oke, coba perwakilan kelompok 2 untuk membuka kotak nomor 1. Oke, digeser ya. Oke. Ya, tepat sekali. Mencuci piring. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, pertanyaan terakhir. Petunjuk pertama, ini merupakan salah satu contoh hak anak di rumah. Nah, petunjuk yang kedua, biasanya ini dilakukan bersama teman-teman untuk menghilangkan rasa jenuh, untuk menghilangkan stres, untuk ketawa bersama teman-teman. Nah, apa ya? Ada yang tahu? Ya, kelompok 2 lagi. Bermain, benar nggak ya? Masa sih bermain? Benar. Coba kelompok 2 geser kotaknya. Ya, tepat sekali, bermain. Oke. Nah, dengan demikian pemenangnya adalah kelompok 2. Gimana, seru kan kuis pada hari ini? Untuk yang belum menang, tenang aja, mungkin di lain waktu kalian yang akan jadi pemenangnya. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu ingin kalian menuliskan refleksi atau pembelajaran apa, hal apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kalian bisa tuliskan di kertas ini, akan Ibu bagikan satu persatu ya nanti. Nah, minimal di kertas ini harus tercantum hak dan kewajiban apa yang bisa kalian terapkan di rumah. Nah, lalu tuliskan juga kenapa itu penting diterapkan. Oke? Cukup jelas? Nah, Ibu kasih waktu 3 menit untuk menuliskan ya. Silakan.
Baik, jika kalian sudah selesai mengerjakan hasil refleksinya, kalian bisa langsung meletakkannya di kotak sebelah sana. Nah, nanti akan Ibu cek terlebih dahulu, kemudian akan Ibu kembalikan kepada kalian. Kalian bisa tempel di kamar kalian untuk mengingatkan kembali pembelajaran pada hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa tutup? Ya, Karel? Silakan. Amin. Terima kasih Karel. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk hari ini, pembelajarannya pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan anak-anak sekalian. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Dadah.